you. Sekali lagi dong, merdeka! 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 Wah, oke. Saya percaya hari ini setiap Bapak, Ibu, Saudara sekalian siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nggak peduli siapapun yang ada di tempat ini, yang berdiri di depan saudara, yang penting selama nama Tuhan Yesus diberitakan, kita akan mendengarkan dengan setia. Amin. Colek kanan kirinya dong. Kita dengarkan firman Tuhan hari ini, oke? Aduh, dingin terus terang sebenarnya karena ini panggung yang baru. Beberapa waktu lalu kan pernah sharing juga, tapi tidak dalam sebanyak ini, tapi saya senang hari ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke? Benar kata Calvin tadi, saya mengapresiasi, berterima kasih buat Bapak Ibu yang sudah dengan setia datang on-site. Ya, datang on-site. Karena kenapa? Karena kenapa Bapak Ibu? Karena menurut saya kita ya bisa sih kebaktian di rumah. Ya, tapi ketika kita bertemu seperti ini di tempat ini, kita bisa saling menguatkan. Karena kita makhluk sosial. Ya, kita nggak bisa cuman diam di rumah hanya nonton TV saja. Ya, tapi kita harus ketemu orang. Ya, kita harus bersekutu. Kita harus bersama-sama saling menguatkan. Itulah firman Tuhan katakan. Oke? Nah, kemudian seringkali kalau saya bandingkan sama saudara-saudara kita yang beragama Muslim, mereka itu luar biasa loh. Ingat gak waktu pandemi ada larangan dari pemerintah kita tidak boleh beribadah. Bahkan kita tidak boleh, maksudnya mereka tidak boleh untuk melakukan sholat Jumat. Tapi mereka itu dengan sangat radikal, dengan sangat, di sini radikal bukan dalam tanda kutip negatif ya. Tapi mereka itu benar-benar berjuang, pokoknya apapun, gak peduli pandemi, gak peduli terus. Yang penting kita bisa sholat Jumat. Nah kalau kita kan beda, kalau kita gereja ditutup, puji Tuhan di rumah aja sarungan, dasteran. Kita lihat YouTube, boleh pilih mau gereja mana saja, boleh pilih pembicara yang seperti apa aja. Ya. Tapi saya bersyukur hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini. Yang kedua yang saya mau encourage soal ibadah onsite. Sebetulnya ketika kita sedang ibadah, kita sedang memberikan teladan buat anak-anak kita. Di sini Bapak Ibu ada yang punya anak, yang bawa anak? Oke? Nah, sebetulnya ketika sedang ibadah ini kita sedang memberikan contoh buat mereka. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Ya. Saya mau katakan kalau hari ini saya ada di tempat ini masih bisa melayani. Itu karena ada mama saya yang duduk di belakang sana. Iya dong. Ada mama papa saya yang sejak kecil saya dibiasakan untuk ikut sekolah minggu. Meskipun saya harus berjuang dengan film Doraemon. Karena jam 8 itu pas sekali dengan film Doraemon yang sangat saya suka, baling-baling bambu gitu loh. Ya, tapi mama papa saya kekeh pokoknya harus ke gereja. Dan ketika saya kuliah, saya ingat benar, mama saya ngomong gini, "Wan, kamu boleh ke gereja manapun. Nggak usah harus ke GBI, nggak usah." Ya, karena kan takutnya jauh atau gimana. Oh, tip gitu enggak ya? Nggak apa-apa nggak harus ke GBI, karena kan saya GBI di Tasik ya. Yang penting kamu ibadah. Jadi yang ditekanin sama papa mama saya tidak peduli gerejanya. Boleh gereja kemana saja, asal jangan gereja setan. Ya. Yang penting ibadah. Ya. Dan saya hari ini ada, itu karena mama saya yang menerapkan dengan setia harus ibadah. Anak-anak saya juga meskipun masih sebulan, bawa jangan jadi halangan untuk beribadah. Ya, karena saya percaya di gereja banyak yang jagain. Ya. Anak saya, wah udah keliling atau kemana lah pokoknya. Yang penting ada yang jagain, jangan khawatir. Oke? Ya, jadi minggu depan ajak lebih banyak lagi kita sama-sama ibadah di tempat ini. Oke? Yang kedua, saya bersyukur hari ini, tahun ini 77 tahun Indonesia merdeka. Enggak pernah saya merasa sebangga ini jadi orang Indonesia. Bener nggak? Dulu kita tuh suka malu kan jadi bangsa Indonesia. Orang mana Indonesia? Pelan-pelan ngomongnya. Apalagi kalau kita ke Singapura, aduh, naik MRT di Indonesia mah belum pernah ada ya. Dulu tuh nggak bangga sama sekali jadi orang Indonesia. Tapi Bapak Ibu, sekarang ini 10 tahun inilah ya, saya kok merasa bangga jadi orang Indonesia. Kasih tepuk tangan dong buat Indonesia. Katakan sekali lagi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amin.
Saya percaya Indonesia akan bangkit, Indonesia akan dipulihkan lebih lagi. Oke, hari ini kita akan mulai. Itu aja yang mau saya encourage buat Bapak Ibu. Ya, jangan pernah malu jadi Indonesia. Setiap tanggal 17 tahun saya nggak pernah ikut acara komplek. Karena kenapa? Saya udah 17 tahun di komplek itu, tapi nggak pernah sekalipun ikut. Ya, yang seperti saya katakan tadi, buat apa saya ikut? Buat apa saya capek-capek balap kerupuk, balap karung segala macam lah. Hadiahnya beli aja, pengen apa sok tinggal beli aja. Ya, nggak usah ikut-ikut kayak gitu. Kemudian pas saya 17 tahun itu kayak apa? Setiap tanggal 17 Agustus itu kan saya merayakan ulang tahun pernikahan. Ya, karena saya menikah pas tanggal 17 Agustus 2014. Jadi saya komitmen sama istri sama anak, saya akan merayakan dengan mereka. Jadi nggak pernah tuh ikut namanya perlombaan-perlombaan. Baru kemarin saya ikut ya balap kerupuk, ya balap kursi, balap apapun saya ikut. Karena ya memang tempatnya di depan rumah saya juga, tapi memang saya komitmen saya akan ikut tahun ini karena saya nggak kemana-mana. Dan ternyata seru Bapak Ibu. Ya, seringkali kita merasa minoritas. Itu yang harus kita kalahkan. Mental minoritas, nggak usahlah kita minoritas. Nggak usahlah kita bukan siapa-siapa, kita mah kecil di bangsa ini. Tapi yuk Bapak Ibu mulai kita terlibat ya. Mau jadi apa kayak di RT, di RW silahkan. Atau minimal Bapak Ibu ikutlah kegiatan yang ada di komplek ya. Jangan sampai nanti gereja malah bikin perlombaan setiap tanggal 17 Agustus, salah. Justru rilis jemaatnya untuk ikut perlombaan di kompleknya masing-masing. Ya, supaya jadi berkat. Ngumpulin makanan, apa kayak segala macam ya. Dan seru. Orang yang saya anggap, wah iya jigana rada keras nih orangnya. Ya, dalam tanda kutip radikal gitu di kompleks saya. Ternyata enggak. Ternyata enggak, dia baik semua. Itu kenapa? Karena saya berpikir bahwa mereka seperti itu. Ternyata ketika saya bergaul dengan mereka, mereka tuh ternyata care juga sama saya, care sama anak-anak saya. Jadi saya mengencourage Bapak Ibu, ayo mulai terlibat. Siapa tahu nanti ya jadi anggota legislatif seperti ini. Bisa pakai kopiah? Ya. 2024 pasti nanti mulai bermunculan. Tiba-tiba orang pada pakai kopiah, pada pakai batik ya. Baik-baik semua ya, karena pengen dicoblos. Tapi intinya adalah mari kita bangga jadi orang Indonesia. Oke? Bulan ini gereja kita, ini pointernya ya. Bulan ini gereja kita masuk pada bulan Build Strong Connection. Ya. Artinya saya percaya bahwa koneksi itu tidak terjadi dengan sendirinya Bapak Ibu. Tidak terjadi dengan sendirinya. Harus diupayakan, harus diperjuangkan. Dan sebuah koneksi yang bagus akan terjalin jika individu-individunya juga kuat. Individu-individunya bisa dipercaya. Individu-individunya bisa diandalkan. Indonesia akan menjadi lebih jaya, lebih kuat jika setiap kita rakyatnya lebih kuat. Lebih kuat pendidikannya, lebih kuat mentalnya, lebih kuat pemikirannya. Dan saya percaya Indonesia akan jaya 2045. Ya, pas 100 tahun kemerdekaan Indonesia kita akan lihat. Indonesia akan sejajar dengan bangsa-bangsa maju. Amin. Oke, kita akan belajar sama-sama. Saya minum dulu ya, kering juga ternyata. Oke. Ya, build strong connection. Saya percaya seperti yang tadi saya bilang bahwa kita jangan berharap punya koneksi yang bagus. Ya, kalau kitanya tidak dibangkitkan. Kalau kitanya tidak di-upgrade. Jadi pada hari ini, pada pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar. Saya juga belajar. Saya hanya lebih dulu baca mungkin. Ya. Dan saya mau sharing kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita juga bisa di-upgrade. Dan setelah di-upgrade, saya percaya kita akan bisa membangun satu koneksi yang lebih baik. Ya, nggak mungkin kan kita pakai seluler, ya, kita bisa telepon, terkoneksi dengan orang-orang lain, kita bisa telepon. Kalau koneksinya tidak bagus, kalau selulernya tidak bagus, ya, suatu koneksi telepon bisa terjadi kalau ada koneksi yang kuat, ya. Untuk itu kita akan belajar sama-sama hari ini. Oke, Bapak Ibu. Kita akan baca satu ayat.
dalam Amsal 25 ayat 13. Ya. Amsal 25 ayat 13. Kita baca dulu bahasa Indonesianya. Setelah itu kita baca terjemahan lainnya. Oke? 3, 2, kebaca nggak ya? Kebaca ya. 3, 2, 1. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Kita baca terjemahan lain dalam bahasa Inggris di TPT. Oke, 3, 2, 1. Trustworthy messenger refreshes the heart of his master like a gentle snowfall at harvest time. Oke, saya percaya setiap kita, kalau kita bisa dipercaya, kita akan menyegarkan hati Tuhan kita. Ya, di sini dikatakan seperti sejuk salju di musim panen. Saya mengasumsikan bahwa musim panen itu selalu terjadi di musim panas. Nggak mungkin kita panen di musim hujan. Ya, tapi bayangkan di tengah terik panas matahari, ya, seorang tuan, seorang bos itu merasa ada salju di musim panen. Karena dia bisa melihat bahwa pesuruh-pesuruhnya atau pegawai-pegawainya itu setia. Ya. Pernahkah Bapak Ibu bekerja? Ya, saya percaya di sini mungkin banyak yang kerja di kantor, ada yang jadi kepala dan lain sebagainya. Pernah nggak merasakan kita tuh tenang kalau punya karyawan yang bisa diandalkan? Kak Oci Cicencen tidak usah khawatir karena di tempat ini bukan pekerja ya, bukan ya, pelayan. Ada Calvin, misalkan ada Pipit yang bisa diandalkan. Artinya kalau meninggalkan tempat ini AC sudah sudah dimatikan, pintu sudah dikunci dan lain sebagainya. Bisa nggak seorang pemimpin khawatir? Bisa. Karena kenapa? Pegawainya atau pelayannya atau pesuruhnya tidak bisa diandalkan. Ya teh patung dikunci can ya. Kompor udah dimatiin belum ya? Listrik gimana? Nah, tapi saya percaya ya, kalau kita masing-masing bisa diandalkan, bisa dipercaya ya, reliable. Itu orang yang bisa diandalkan ya, trustworthy, orang yang bisa dipercaya. Ya, saya percaya kita akan menyegarkan. Ya, kita akan menyegarkan Tuhan kita. Artinya gini, nggak usah khawatir. Ya, saya bisa handle dan saya bisa bereskan dengan baik. Saya rindu semua bapak-bapak ibu di tempat ini bisa jadi orang yang bisa dipercaya. Goal sharing saya hari ini adalah ingin bapak ibu yang ada di tempat ini yang mendengarkan pesan ini, ya, bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Di mana? Di mana saja kita ditempatkan. Mungkin ada yang di sekolah, mungkin ada yang di pabrik, mungkin ada yang di kantor, mungkin ada yang wira swasta. Bisa. Kita bisa dipercaya. Sebagai seorang pengusaha, kita bisa dipercaya. Oke? Mau? Coba lihat kanan kirinya, jangan yang sudah kenal, jangan yang suami istri. Atau boleh lihat ke belakang, biasanya kalau yang belakang itu gak kenal. Kalau kanan kiri biasanya masih kenal. Kalau belakang itu biasanya gak kenal. Lihat belakangnya, katakan, kita harus jadi orang yang dipercaya. Oke? Nah, di Alkitab ada satu contoh anak muda yang bisa dipercaya. Ya. Nah ini, ya, di Alkitab ada satu anak muda yang bisa dipercaya. Ketika saya baca sejarahnya, ya, kemudian saya bilang, gila juga nih anak muda. Karena kenapa? Anak muda ini namanya Timotius. Karena kenapa? Timotius itu setelah saya baca beberapa referensi, dia itu mulai melayani umur 18 tahun. Dia siapa di sini yang umur 18 tahun, apakah ada? Wah, ternyata banyak banget yang 18 tahun. Jiwanya 18 tahun. Atau anaknya yang 18 tahun. Anak si Kristen umur berapa ya? 19. Yang mana? Shannon. Oke, Shannon umur 19. Ini umur 18. Ya. Timotius ketika mulai melayani itu umur 18 tahun. Tahu nggak pelayanannya apa?
Yang pertama, dia menetapkan diaken. Ikut menetapkan diaken. Bayangin umur 18 tahun menetapkan orang yang lebih senior untuk menjadi seorang diaken. Kemudian dia berjuang juga untuk mengatasi ajaran sesat yang pada saat itu mewabah di jemaat-jemaat Tuhan. Umur 18 tahun, segede Shannon lah kurang lebih. Ya, tapi dia bisa tampil beda. Kita baca ayatnya, ya. Kita baca full aja deh. Filipi 2 ayat 19 sampai 22. Kita akan baca secara bergiliran. Ya. Oke, ayat 19 saya, yang ganjil ayat ke-20 Bapak Ibu dengan kencang. Silakan buka Alkitabnya. Ya. Ada beberapa ayat yang saya sengaja enggak tampilkan di layar supaya kita tetap membaca Alkitab. Ya. Kalau baca Alkitab sekalian digaris bawahi, distabiloin. Ya. Oke? Kita baca 3 2 1. Filipi 2 ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Ayat 20 silakan Bapak Ibu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ayat 22 kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ini yang ngomong bukan orang lain, yang ngomong bapak rohaninya. Yang ngomong Paulus, bukan orang sembarangan. Orang yang sudah terlatih, orang yang sudah terbiasa dalam ladang pelayanan. Dan dia boleh memberi garansi bahwa Timotius sudah teruji dalam hal kesetiaan, dalam hal kepemimpinan, dalam hal apapun. Sehingga Paulus pengen bilang seperti ini, bahwa Timotius ini layak dipercaya. Meskipun dia masih muda, meskipun kelihatannya dia masih hijau, masih lucu gitu ya. Penampilannya mungkin masih seperti anak muda lah. Ya. Tapi Paulus berani berkata bahwa anakku ini Timotius bisa diandalkan karena kesetiaannya. Ayat 19 bayangin. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang. Seperti yang saya katakan tadi. Seorang pemimpin itu atau seorang atasan itu cuma pengen apa sih? Kalau punya anak buah pengen tenang. Ya, benar nggak? Kalau kayak Cincin kan kemarin bawa ini semprotan, mungkin dia tidak tenang gitu loh. Ini udah disemprot apa belum gitu, gitu ya. Ini udah dibersihkan atau belum gitu. Nah, saya percaya Paulus adalah orang yang mau menggaranti bahwa Timotius ini bisa diandalkan, bisa dipercaya. Mau Bapak Ibu Saudara sekalian? Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih kriteria supaya kita bisa dipercaya? Ya, saya nggak akan banyak-banyak di sini. Yang pertama, konsisten. Ya, bayangin Timotius itu umur 18 tahun loh. Ya, lagi gejolaknya itu lagi naik turun gitu ya. Nggak tahu nih, Cik Christine Kogun mungkin bisa merasakan. Wah, kadang-kadang anaknya happy, kadang-kadang drop gitu, down gitu ya. Namanya juga umur 18 tahun. Ya wajar, ya dia misalkan punya teman, dia senang sama seseorang, tapi kayaknya temannya itu senang sama orang lain, dia down itu, wajar lah, hanya umur 18 tahun, ya. Tapi saya percaya Timotius itu tidak seperti itu, ya. Jadi yang pertama yang saya mau encourage, kalau kita mau jadi orang yang bisa dipercaya, kita harus konsisten, ya. Jangan up and down, jangan turun naik, konsisten, ya. Tetapi konsisten itu apa? Tetap tidak berubah. Ya. Atau selaras. Ini ayatnya nih. Ada di Ibrani 10 ayat 36. Kita baca sama-sama. Dalam hati saja. 3, 2, 1. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Enggak ada orang yang tekun kalau dia tidak konsisten. Enggak mungkin Bapak Ibu.
setia melakukan hal-hal yang kecil, ya. Meskipun misalkan di gereja ini saya lihat tuh Nael, ya, mungkin salah satu yang dia mulai dari mungkin beberes kursi, dia datang lebih pagi, pulang lebih siang setelah kita semua beres, tapi dia setia, ya, pipit juga, membereskan kursi, ya. Kemudian belajar sedikit-sedikit tentang sound system, belajar lagi hal-hal yang lain sampai pada suatu waktu Nael diberikan kesempatan untuk 7 menit dulu. Nggak apa-apa, mungkin suatu saat nanti dia bisa sharing juga di tempat ini dalam jangka waktu yang lebih lama. Tapi saya mau katakan bahwa orang yang konsisten itu butuh ketekunan. Setia pada hal-hal yang kecil sampai Tuhan percayakan hal yang besar. Selanjutnya yang kedua, kalau kita pengen dipercaya, dapat diandalkan. Seperti yang tadi saya bilang, ya, Kak Oci, Cicencen tidak usah khawatir. Pasti di sini ada orang-orang yang bisa diandalkan. Ya, sekarang Kak Oci kan ada di Surabaya, ya, lagi pelayanan di sister church kita di SMCC. Kak Oci nggak khawatir kan, bahwa kebaktian jalan atau enggak, siapa yang buka pintu, siapa yang beres-beres, siapa yang main musik, siapa yang jadi WL dan singer, siapa nanti yang mungkin yang sharing firman Tuhan. Kak Oci sudah tidak usah meributkan, memikirkan hal itu, karena saya percaya ada orang-orang yang bisa diandalkan. Oke, kita baca sama-sama. Ayatnya agak panjang nih. Kelihatan gak ya? Oke. Dapat diandalkan. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini adalah contoh orang yang bisa diandalkan. Orang yang tetap bekerja, bertanggung jawab meskipun tuannya nggak ada. Meskipun tuannya tidak ada di situ. Memang tuannya nggak ada di situ, tapi sekarang ada CCTV. Bercanda ya Bapak Ibu. Tapi artinya gini, meskipun nggak ada tuan, meskipun nggak ada CCTV, kalau kita bisa dipercaya, ya, kita akan selesaikan tugas kita dengan baik. Kita, istilahnya gini, tenang, pokoknya saya bisa menghandle. Berani nggak kita sebagai seorang pekerja, ya, seperti yang tadi katakan, dimanapun, mau di kantor, mau di sekolah, mau sebagai ibu rumah tangga, mau sebagai wira swasta, bisa nggak kita bilang tenang, bisa saya handle. Kamu percaya aja, saya pasti bereskan semuanya dengan baik. Ya, saya senang kita bisa baca ayat ini sama-sama sekali lagi. Karena kenapa? Kalau kita baca itu pasti ada yang nempel. Pasti ada yang nyangkut lah. Oke, kita baca yang paragraf kedua ya, yang berbahagialah. Coba pelan-pelan nikmati. 3, 2, 1. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kalau kita bisa diandalkan, jangan khawatir. Promosi akan mengikuti, kenaikan pangkat akan mengikuti, berkat-berkat juga akan mengikuti. Karena kenapa? Kita bisa diandalkan. Kita bisa dipercaya. Mengelola segala sesuatu. Selanjutnya. Nah, kita juga akan belajar dari satu orang nih. Oke. Di Kejadian 39 ayat 4 dan 6, ayat 4 dan 6. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf. Oh, sorry, saya baca salah. Komanya salah. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun. Bayangin. Selain dari makanannya sendiri.
Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yusuf bekerja ya di rumah Potifar, ya, Yusuf itu diserahkan kekuasaan seluruhnya. Tek-tek bengeknya semua, pokoknya Potifar gak mau tahu, semua diserahkan kepada Yusuf. Firman Tuhan katakan cuma satu yang tidak, istrinya saja ya yang tidak diberikan kepada Yusuf. Semua Yusuf boleh atur. Bahkan firman Tuhan katakan raja itu si Potifar ini cuma mikirin makannya aja. Makannya aja. Ya mungkin nama juga orang ya dia pengen makan apa ya tinggal ngomong aja ke Yusuf. Nanti Yusuf yang akan sediakan. Bayangkan sampai segitunya seorang yang namanya Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar. Potifar itu bukan main-main. Dia seorang bangsawan, ya. Dia seorang yang mungkin punya kedudukan di pemerintahan. Dan pada waktu itu Yusuf bekerja karena dia dijual kan sama adik kakaknya, sama kakak-kakaknya. Dia dibawa ke Mesir dan dia dipekerjakan di rumah Potifar. Awalnya dipekerjakan. Saya percaya di situ ada ketekunan. Di situ ada konsisten dari seorang Yusuf ketika dia bekerja. Bangun pagi, menyiapkan sarapan mungkin. Awalnya mungkin ya, ini kalau saya boleh bayangkan, mungkin dia hanya mengurus ternak dari Potifar. Ya. Suatu pekerjaan yang mungkin pada zaman itu paling bawah lah. Ya. Tapi ketika disuruh hal yang kecil, jaga ternak, tanggung jawab ya. Mungkin pengawasnya bilang, saya naikin aja deh jadi wakil saya. Kemudian kok bisa ya? Dilihat lagi sama atasannya, bisa nih anak nih. Bisa diandalkan nih. Layan nih anak ini. Naikin lagi. Sampai dia mencapai satu posisi tertinggi. Dia hanya bertanggung jawab langsung kepada Potifar. Mungkin atasan-atasan dulu udah jauh di bawah, udah ketinggalan. Karena sekarang dia hanya bertanggung jawab cuma pada satu orang, Potifar saja. Bayangkan, berarti Yusuf pada zaman itu sangat-sangat bisa diandalkan. Sangat-sangat bisa dipercaya oleh Potifar. Oke? Selanjutnya. Nah ini bagaimana sih cara membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya? Hiduplah dengan integritas. Ya. Apa yang kita katakan, ya lakukan. Integritas itu kan gampang, tapi susah dilakukan. Gampangnya apa? Gampang kata-katanya. Tuh kan gampang. Baca aja. Do what you say what you do. Gampang banget bacanya, tapi susah banget dilakukan. Ya, karena di situ pasti ada salib yang harus kita. Kadang-kadang kan kita pengen melakukan hal yang lain gitu loh, tapi saya udah ngomong A, ya kita harus katakan A. Oke? Yang kedua, menepati janji. Ya. Mazmur 15 ayat 46. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saya punya usaha di bidang catering. Ya, untuk membuat perbedaan dengan kompetitor saya bilang gini, kalau kamu sudah DP pertama, harga mengikat sampai kamu menikah di hari H tersebut. Misalkan menikahnya masih 1 tahun lagi, saya bilang kalau kamu sudah DP, jangan khawatir. Harganya tidak akan berubah meskipun harga ada yang naik. Karena biasanya hari Senin harga naik. Betul nggak? Ikan perumahan kan gitu, cepat beli, Senin harga naik. Nah kalau saya enggak, ketika DP pertama, harga tidak akan naik. Pernah mengalami kerugian? Pernah. Tiba-tiba ada satu vendor yang naik. Naiknya sih nggak gede, cuma 10.000. Cuman kalau dikali 500 piring jadi berapa? Gotiau. Akhirnya nggak apa-apa, ya udah saya telan. Ya. Karena kenapa? Saya sudah ngomong, kalau sudah DP, harganya mengikat. Hari Senin tidak akan naik. Gitu. Oke? Selanjutnya, dalam hal apakah kita harus dapat dipercaya? Satu, dalam perkataan. Dalam hal perkataan. Kita baca ayatnya. Bahas ini sekarang. Dalam hal perkataan. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ya. Ini seorang Paulus sedang menasehati kepada Timotius. Hati-hati. Ya. Hai Timotius, pelihara apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong. Ya.
Jangan kita sembarangan ngomong. Artinya gitu. Paulus pengen ngomong ke Timotius, hati-hati, jangan banyak ngomong, jangan banyak membual. Karena kenapa? Perkataanmu itu akan dipegang. Karena kenapa? Seperti yang saya bilang, Timotius ini orang yang memilih diaken. Kedudukan dia tinggi di suatu komunitas. Apakah di Efesus, apakah di Filipi, ya. Dan saya mau bilang ini, Timotius pada umur 18 tahun, dia sudah ngintil Paulus kemana-mana. Jangan bayangkan seperti sekarang, kemana-mana naik kereta. Misalkan nih, saya ikut Kak Oci ke Surabaya, udah pasti dong kereta dibayarin, pesawat dibayarin. Di Surabaya misalkan Kak Oci nginep di hotel bintang 4 atau bintang 5, ya saya juga ikutlah di situ udah pasti. Ya nggak mungkin Kak Oci di bintang 4, kamu mah di losmen, kan nggak mungkin. Karena kenapa? Saya ikut ke Kak Oci, menyertai Kak Oci. Kak Oci makan apa di Surabaya yang terkenal? Nasi gandul misalkan atau soto cakar, ya saya juga makan makanan yang sama. Tapi jangan bayangkan seperti itu. Timotius itu zaman dulu kan susah. Dari Filipi ke Kolose aja jauh bukan main, harus jalan dan segala macam. Ya. Dan Paulus itu kan berkali-kali ngomong dia itu sempat perahunya tenggelam lah, dia terdampar lah dan segala macam. Dan saya percaya Timotius menyertai. Bukan perkara yang mudah untuk seorang muda ketika dia harus menyertai bapaknya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang pertama dalam hal perkataan. Yang kedua dalam perbuatan. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau perbuatan kita baik, kita bisa memuliakan Bapa kita yang di surga. Ya, nanti di belakang saya ada bahas sedikit. Kemudian yang selanjutnya dalam hal apa? Dalam hal keuangan. Ayatnya apa? Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi sedangkan yang diminta ada padamu. Ya, saya percaya di tempat ini banyak pengusaha-pengusaha, banyak pebisnis-pebisnis. Jadilah pebisnis yang bisa diandalkan. Jadilah pebisnis yang bisa dipercaya. Dipercaya sama siapa? Banyak. Sama klien yang pertama. Ya. Yang kedua sama siapa? Sama supplier. Nggak mungkin kita bisa maju usaha kita kalau nggak ada klien yang percaya. Karena sekarang itu zaman medsos itu jangan luar biasa. Ya. Yang jelek bisa cepat menyebar. Yang baik pun bisa menyebar dengan cepat. Dulu kalau kita punya usaha kuliner, tempat harus bagus, tempat harus strategis, harus rame, trafficnya harus banyak, sekarang nggak usah. Mau di gang kecil, mau di jalan sempit, mau di rumah aja bisa jualan. Kalau ada orang yang memberitakan, kalau ada orang yang menyuarakan. Ya. Tapi bagaimana bisa disuarakan, bagaimana bisa dipromosikan kalau produk kita tidak bagus. Jadi lakukan yang terbaik. Ya, bisa jadi orang yang dipercaya oleh klien. Yang kedua oleh supplier, jangan telat bayar. Jangan telat bayar, kalau sudah waktunya bayar, bayar. Kalau saya boleh saksikan, pekerjaan saya seperti yang saya bilang kan berhubungan dengan makanan. Ya, saya boleh garansi, saya sudah bayar vendor-vendor makanan saya itu seminggu sebelum hari. Kalau misalkan kawinannya hari ini, hari Minggu, biasanya hari Senin itu saya udah bayar semua. Seminggu sebelumnya. Boleh cek. Ya, kalaupun terjadi keterlambatan, tidak akan melebihi batas harinya. Enggak pernah. Kalaupun telat misalkan ternyata saya harusnya bayar seminggu, saya bayarnya 3 hari sebelumnya. Vendor tuh nggak nanya, yang penting kan sebelum hari H gitu loh. Bahkan setelah hari H juga ada. Ya, yang nggak apa-apa lah kok katanya. Tapi saya membiasakan diri untuk tidak terlambat membayar. Ada satu kejadian lucu, ada satu vendor nih ya, nggak usah saya sebutin. Saking mungkin dia percaya gitu ya, puji Tuhan. Dan itu membantu saya di masa-masa sulit. Jadi beberapa event dia tidak mau dibayar. Saksinya istri saya, saksinya mama saya suka cerita. Vendor ini nggak mau dibayar. Kenapa? Nitip aja kok. Nitip aja. Setiap kali mau dibayar, Bu berapa nih saya mau bayar? Nitip aja kok. Nanti kalau saya lagi butuh duit, baru saya minta. Sekarang nitip aja dulu. Dihitung-hitung ada kali 100 juta lebih. Ya saya simpan, saya sisihkan, aman gitu loh.
Tapi orang ini kok begitu percaya. Simpen aja. Tapi saya ada catatannya. Tanggal sekian saya beli ini. Tanggal sekian saya beli ini. Mungkin buat keuangan ya, mungkin di mata Kak Cincin ini salah gitu ya. Ini bukan, poinnya bukan itu ya Bapak Ibu. Kalau secara keuangan jelas salah ini. Karena dia ngomongnya nanti kok kalau saya butuh dana buat THR baru saya minta. Pokoknya kalau saya butuh uang, saya baru minta ke Irwan. Tapi poinnya adalah gini, ketika saya membiasakan diri untuk membayar tepat waktu, bahkan sebelum hari H, timbul kepercayaan. Sampai akhirnya mereka seperti itu, nitip. Gitu loh. Oke, selanjutnya. Nah ini, waktu saya masih ada. Ganjaran bagi orang-orang yang bisa dipercaya. Tadi kan udah secara teknis lah itu Maya, makanya saya nggak mau terlalu lama di sana. Ini ganjarannya nih, ya. Ganjaran bagi orang yang dapat dipercaya. Yang pertama, nama baik. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Amsal 22 ayat 1 katakan seperti itu. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu, bisa jelas nggak? Saya mindir dulu. Ini penting banget supaya jadi rema, ya. Jangan asal-asalan. Ketika kita berbuat sesuatu gitu loh. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saya percaya ketika kita bisa dipercaya, ketika kita bisa diandalkan, orang akan mempromosikan dengan sendirinya. Udahlah ke sana aja. Udahlah kalau mau bikin mebel ke si Acil aja. Udahlah kalau mau bikin konveksi misalkan ke ada Ferdi, ada Charlie, ada beberapa teman yang lain di sini. Ya, udahlah kalau butuh CCTV ke Niko aja. Ya, udahlah kalau butuh makanan ke saya aja tentunya. Ya, misalkan butuh apa lagi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya ketika kita bisa diandalkan, ya. Promosi itu akan mengikuti dan kita tidak akan berdiri di hadapan orang-orang hina. Kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Raja-rajanya banyak. Saya percaya Bapak Ibu bisa berdiri di depan raja-rajanya sendiri. Nanti saya ceritakan, ya. Mau bikin kaos misalkan ke William. Will, apa Will? Mereknya Will? Vide. Nah, ada lagi satu lagi di SPN. Banyak di sini. Ya. Saya percaya kalau kualitasnya bagus, konsumen itu akan ikut gitu loh. Ya, jangan sekali pakai udah nyusut gitu. Ya, di sini banyak, ada Vide, ada di SPN, ada merek apa lagi ya? Kalian saya promosi. Supaya adil. Yang gak kesebut maaf. Berarti Anda kurang memberikan sponsor. Aduh, saya gak enak. Takutnya nanti dikirim video sama William. Nggak Will, bercanda Will. Oke, yang selanjutnya. Ya. Nah ini, nama baik itu membuka jalan pintu berkat bagi anak cucu. Ini yang saya yakini betul-betul. Hari-hari ini kita disibukkan atau dibanjiri dengan berita-berita tentang seseorang yang sedang ramai banget. Ya, Mr. Sambo, ya. Bayangin, dia itu, ini Pak Arif lah paling tahu mungkin. Dia itu jenderal paling moncer. Karena kenapa? Dia itu jenderal paling muda yang sudah mencapai bintang 2. Ya, jenderal yang mungkin rising star lah. Mungkin dipersiapkan jadi Kapolri, mungkin siapa tahu ya. Bayangin, dia angkatan 91 ya kalau nggak salah ya Pak Arif ya. 94, tuh paling tahu kan. 94 sudah jadi jenderal. Yang sekarang jenderal itu biasanya ke 90, 91 itu baru jadi bintang, baru naik jadi bintang sekian lah gitu. Ini angkatan 94 udah jadi bintang 2. Tapi bayangkan Bapak Ibu, hanya karena kejadian yang ya kita nggak tahu ya apa motifnya. Tapi nama baik dia tuh hancur. Dan yang sekarang terjadi apa? Anak-anaknya mulai terseret, mulai dibully. Padahal anaknya kan nggak dosa. Anaknya kan nggak tahu apa-apa. Tapi ingat, apa yang kita lakukan itu berpengaruh pada keturunan kita. Berpengaruh kepada anak-anak kita. Dulu pernah satu ada kejadian lagi, Ratna Sarumpait. Ya, dia tiba-tiba seolah-olah ditonjokin. Ya, sampai bengap-bengap. Dia bilangnya ditonjokin. Padahal dia lagi habis operasi plastik, mukanya jadi bengap-bengap. Tapi bayangin, apa akibatnya? Anak-anaknya menanggung malu.
Padahal anak-anaknya tuh tidak tahu apa-apa. Anaknya kan cantik gitu yang bintang Lux ya. Atika Siolan, ada suaminya juga Rio Dewanto. Mereka tuh nggak tahu apa-apa, tapi terseret oleh kelakuan dari orang tua. Yang saya mau encourage, yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, yang terutama yang punya anak, hati-hati. Saat kita berbuat sesuatu, bekerja, bukan hanya kita yang dipertaruhkan, tapi ada istri, ada suami, ada anak-anak juga yang terikut di dalamnya. Ya. Nama baik membuka jalan pintu berkat bagi anak dan cucu. Saya percaya, oh si ini mah anak si A. Ini siapa nih? Ini saya Sen anaknya. Oh iya tahu. Papa kamu Kelvin kan? Mama kamu Cen kan? Oh ya saya tahu. Pastilah kamu mah orang baik. Misalkan gitu ya. Tapi bayangkan kalau terjadi sebaliknya. Oh tahu anak si Kelvin. Pernah temayar dia nama kabeseta ke orang gitu. Bayangin, itu yang saya maksudkan. Ya, jadi hati-hati dengan apapun tindakan kita. Kalau kita berbuat baik, kita sedang membuka pintu berkat buat anak-anak kita. Kita sedang membuka jalan buat mereka. Tapi kalau sebaliknya, kita sedang menutup pintu berkat juga buat anak-anak kita. Ya. Selanjutnya. Nah ini, Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saya percaya kalau kita melakukan segala sesuatu dengan serius, dengan baik, bukan untuk diri sendiri, tapi semuanya untuk Tuhan. Saya percaya ketika nama Tuhan dipermuliakan, semua akan ikutlah. Kemudian ini kan harusnya saya khotbah tanggal 14. Ya, jadi bahan sudah ada sebetulnya. Tapi karena pendeta yang minggu lalu hanya bisa khotbah di tanggal 14, akhirnya saya mundur ke tanggal ini. Tapi ada satu rasa, aduh kenapa ya? Ada satu rangkaian yang kayak hilang gitu. Dan puji Tuhan ternyata memang Tuhan atur gitu supaya saya bisa mundur 1 minggu. Sehingga saya nemu lagi satu ayat yang buat saya ini loh. Kalau tadi kan saya kayak cerita teknisnya gitu. Harus dalam perkataan, dalam perbuatan itu mah oke lah. Saya cuma mengingatkan gitu loh. Tapi puji Tuhan, kemarin Tuhan kasih satu lagi tokoh yang luar biasa. Diingatkan. Kalau tadi kan saya berbicara banyak hal-hal yang teknis gitu ya. Tapi apa ya Tuhan kok kayak ada sesuatu yang ngambang gitu. Kayak ada sesuatu yang belum pol gitu. Ketika saya harus sharing hari ini. Dan saya bersyukur ketika Tuhan ingatkan akan satu tokoh namanya Daniel. Bapak Ibu, hal yang tadi itu bisa dipelajari. Hal-hal yang teknis lah, perkataan, perbuatan, apapun itu bisa dipelajari. Tapi yang paling penting, ya, ketika kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, yang paling penting adalah kita punya roh. Kita punya spirit seperti Daniel. Spirit yang luar biasa. Spirit of excellence. Jadi dasarnya bukan lagi masalah teknis Bapak Ibu. Dasarnya itu adalah roh yang ada di dalam. Ya, kayak tadi kan perkataan itu bisa dipelajari, ikut aja seminar-seminar. Dalam perbuatan, ya kan kita diajarkan sama orang tua kita untuk berbuat baik. Nggak ada orang tua yang mengajarkan kita berbuat jahat. Dalam hal keuangan, gampang sekali diajarkan, bayar tepat waktu dan sebagainya. Tapi saya mau Bapak Ibu, di akhir sharing saya, yang kita kuatkan harus dari dalam. Harus ada spiritnya. Harus ada rohnya yang dibangkitkan. Seperti Daniel. Ya, ketika saya baca Daniel 6, satu perikop, wah ngeri. Ini orang luar biasa. Kita baca beberapa ayat sebelum terakhir ya. Daniel 6 ayat 4. Saya bacakan pelan-pelan. Atau dari ayat 3 boleh ya saya bacakan ya. Daniel 6 ayat 3. Dari ayat 2 deh. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan.
Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Jadi Raja Darius punya 3 orang. Anggaplah Menko, menteri koordinator. Dan di bawah Menko ini ada 120 leader lagi. Ya. Dan Daniel adalah salah satu dari 3 Menko ini. Pak Jokowi punya 4 Menko. Ada Menko Perekonomian, ada Menko Marifest, ada Menko Polhukam, ada Menko PMK. Nah seperti itu loh, orang yang memang langsung bertanggung jawab. Di bawah Menko ini ada lagi menteri-menterinya gitu loh. Dan Daniel ini termasuk dari 3 Menko. Ya. Kemudian nah ini yang paling penting. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saya ulangi, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian saya lanjutkan ceritanya dan segala macam. Akhirnya ceritanya kan Daniel masuk ke dalam lubang singa, dimasukkan ke dalam lubang singa, tapi diselamatkan. Kan itu ya ceritanya. Ayat terakhir yang saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat 27. Bisa baca sama-sama, renungkan ya. Kalau kita bisa menjadi orang yang dipercaya, bisa menjadi orang yang dapat diandalkan. Ini loh ganjarannya. Ayat 27. Nggak ada di sini. Saya harap kita bisa baca sama-sama ya. Pelan-pelan saja. Buka Alkitabnya. Daniel 6 ayat 27. Firman Tuhan katakan, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Ini yang mau saya katakan. Ketika kita menjadi orang-orang yang kuat, ketika kita menjadi orang-orang yang bisa diandalkan, ketika kita bisa menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa menjadi orang-orang terbaik di bangsa ini, terbaik di pemerintahan. Mungkin nanti ada yang jadi menteri, mungkin nanti anak-anak kita ada yang jadi pengusaha-pengusaha sukses yang cinta Tuhan. Ya, siapa yang menyangka kalau Pak Ahok dulu dari kota kecil karena dia setia, dia menjadi pejabat. Bukankah kita sekarang ini kita punya kebanggaan jadi bangsa Indonesia, kebanggaan meskipun kita bukan orang Indonesia asli, tapi kok kita bangga ya jadi bangsa Indonesia? Karena saya lihat ada pengaruh juga dari Pak Ahok, dari Pak Basuki. Karena kenapa? Dia itu bekerja all out, bisa menjadi orang yang dipercaya. Ya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kekuasai, orang harus takut. Bayangkan kalau suatu saat bangsa Indonesia, presidennya menyerukan, mulai hari ini bangsa Indonesia harus takut dan gentar pada Allahnya Kak Oci, pada Allahnya Kelvin, pada Allahnya Cicencen. Karena mereka bisa melihat, kok ada orang-orang Kristen yang memang all out, yang memang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita jadi orang-orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Saya percaya itu bukan hal yang mustahil. Ya, terakhir saya mau cerita. Ini, ya. Ini adalah kardinal. Namanya Ignatius Sunario. Ya. Dia adalah orang nomor 1 dari saudara-saudara kita yang Katolik di Indonesia. Dia paling tinggi kedudukannya.
Kenapa saya bisa foto? Karena saya pernah melayani beliau. Ini yang saya mau katakan, setiap kita punya raja. Raja yang kita bisa berdiri dengan bangga. Ya, Calvin mungkin sebagai pengusaha kaca, sebagai pengusaha konveksi juga, dia mungkin bisa berdiri di hadapan raja-raja yang punya Ramayana, yang punya konveksi lain gitu kan. Kaca misalkan, berdiri di rumah-rumah yang mungkin, wah bagus banget. Buat saya itu juga raja. Karena kenapa? Mereka menghargai hasil karya kita. Ceritanya saya, waktu itu ada pertemuan KWI. Pertemuan KWI ini pertemuan pastor-pastor seluruh Indonesia di Bandung waktu itu. Dan selama 10 hari saya memberi mereka makan. Dari mulai makan pagi, jam 6, snack pagi, makan siang, snack sore, makan malam, snack malam. Bayangkan 10 hari. Dan salah satu yang saya layani adalah Bapak Kardinal Ignatius ini. Bangga gak? Bangga. Bangga dong meskipun kita berbeda gitu ya. Tapi buat saya ini raja yang harus saya layani gitu loh. Raja dari orang Katolik yang memang paling tinggi itu, kedudukannya paling tinggi, udah gak ada lagi di Indonesia. Pak Ignatius ini hanya bertanggung jawab pada satu orang, paus. Itu aja. Dan buat saya bangga. Pak, boleh saya foto? Boleh dong katanya. Nah jadi saya mau cerita, kalau kita serius menjalani profesi apapun, ya, mau konveksi, mau jualan makanan, mau apa, mungkin YL Singer bisa mulai bersiap-siap. Apapun, saya percaya, firman Tuhan katakan, orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa dipercaya akan berdiri di hadapan raja, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Hari ini siapapun engkau, siapapun Bapak Ibu, kalau kita serius, bisa dipercaya, bisa diandalkan, kita akan berdiri di hadapan raja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita belajar untuk hari ini punya kerinduan yang sama untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Karena saya percaya bangsa yang kuat harus ada orang-orang yang kuat juga. Harus ada orang-orang yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan untuk memimpin negeri ini. Kalau selama ini bangsa kita tertinggal dari bangsa-bangsa lain, apa-apa. Ini waktunya kita belajar, kita mengejar ketertinggalan bangsa kita dari bangsa-bangsa lain. Saya percaya anak-anak kita ketika kita didik takut akan Tuhan, ketika kita didik dengan karakter yang baik, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang punya roh yang luar biasa seperti Daniel. Dan suatu saat nanti mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Amin. Mari nyatakan dalam hatimu, Tuhan jadikan aku orang yang bisa dipercaya. Dalam apapun, dalam perkataanku, dalam perbuatanku, dalam keuangan, sebagai pebisnis, sebagai pekerja, bertanggung jawab untuk apapun yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Terima kasih Tuhan, buat siang hari ini aku percaya Tuhan temukan orang-orang yang bisa dipercaya di tempat ini. Orang-orang yang punya kualitas, orang-orang yang akan mewarnai negeri ini, pemimpin-pemimpin. Build strong connection. Ketika orang-orang kuat itu terkoneksi satu sama lain, saya percaya, kita percaya, kemuliaan Tuhan akan turun atas bangsa ini. 77 tahun bangsa ini sudah merdeka. Mungkin seringkali kita malu. Mungkin ada yang Bapak Ibu sampai hari ini pun tetap malu sebagai bangsa Indonesia. Tapi saya percaya Indonesia akan tumbuh, akan bangkit menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik
kita sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku beri yang terbaik bagimu. Jadilah orang-orang yang Ku terbaik. relakan Jadilah orang-orang yang dapat andalkan. segalanya. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Yang terbaik Dalam kuliahmu, dalam sekolahmu, bagimu. dalam pekerjaanmu. Mungkin kau sebagai Segenap pebisnis. hatiku Jadilah orang yang bisa dipercaya. dan segenap Terima kasih jiwaku. Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saya undang setiap kita angkat kedua belah tangan kita. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam sebuah keluarga dan kami boleh celebrate karya Kristus dalam kehidupan kami. Telah kami beribadah kepadamu dengan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah sungguh percaya Tuhan apa yang telah disampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini tidak hanya kami dengar tetapi kami amalkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Diberkatilah Engkau. Kemanapun Engkau pergi, Engkau melangkah. Tuhan menyertai Engkau. Engkau disertai dengan hati yang takut akan Tuhan. Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar karena didapati Engkau melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi ketika Tuhan berada bersamamu. Kemanapun sekali lagi Engkau pergi, kemuliaan Tuhan terpancar dari hidupmu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam dan demi nama Yesus Kristus semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday yo. Sebentar jangan pulang dulu. Mari kita sama-sama nyanyi. Terus tahun 45. Ya tepuk tangan yuk. Lah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Anak-anak semua benderanya ke atasin. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Sama-sama kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara. Sekali lagi Om Widi. 17 Agustus tahun 45. Mama-mama ikut semua nyanyi ya. Hari kemerdekaan. Anak-anak dikatasi benderanya. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Yeay! Merdeka! Happy Sunday! Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu